Kalau masalah mempertahankan, terus terang saya akan bilang, saya akan pertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID yang pada kesempatan kali ini saya jalan-jalan ke Sekretariat DPP Apindo Indonesia yang berada di Bilangan Pamulang, Tangerang Selatan, dan alhamdulillah diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Apindo Indonesia Bapak Pri Nur Hartono. Selamat siang Pak Pri. Selamat siang Pak Mujiono. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak Pri. Gimana Ada nih? tumben lewat. Wah, iya Pak. Dan kebetulan memang saya sengaja ingin mendatangi Apindo Indonesia karena memang ada beberapa hal yang tentunya akan saya tanyakan. Yang pertama kalinya, sebenarnya apa sih Apindo? Mungkin memang sudah banyak beredar ya informasi tentang Apindo, tetapi kelihatannya kurang begitu valid. Yeah. Dalam hal ini maka saya ingin meminta keterangan langsung dari Pak Epri. Ya, secara seperti kita ketahui bersama, Apindo Indonesia itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para founder. Di sana ada Pak Wirnando, Pak Jaki, Pak Asep Hermawan, Pak Kamin, Pak Nanang, dan teman-teman mereka pada awalnya bahwa ini adalah organisasi yang sifatnya itu sosial, non profit. Iya. Jadi memang awalnya ini hanya untuk berbagi ilmu pengetahuan di dunia aviasi. Nah, atas kerendahan hati beliau-beliau itu, makanya jadilah organisasi ini, Apindo Indonesia, yang tujuannya lebih ke arah memberikan pengetahuan yang mereka miliki untuk dibagi ke kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Namun dengan berjalannya waktu sampai saat ini, akhirnya berkembang. Dari ilmu itu, di situ kita bisa mendapatkan yang pastinya adalah ilmu pengetahuan. Tetapi silaturahminya itu Pak, yang menghasilkan banyak hal. Di antaranya pengembangan usaha, lalu relasi, informasi. Nah, yang pada akhirnya Apindo Indonesia bisa seperti sekarang. Oh iya. Jadi Dan kita itu salah satu tempatnya ya. Betul. Jadi kita mendapatkan informasi lebih dulu dari stakeholder, government, lalu juga dari dunia usaha, prinsipal juga banyak membantu dalam hal ini, dan juga program-program Apindo Indonesia sendiri juga banyak didukung oleh pemerintah. Oh gitu. Nah, yang tujuannya tidak keluar dari berbaginya. Nah, jadi kita berbagi informasi yang bermanfaat untuk semua anggota. Contohnya sertifikasi, seperti itu. Lalu mungkin dari prinsipal memberi kesempatan untuk membuka dealer baru, jaringan-jaringan baru yang tadinya itu mereka tidak mengetahui bahwa di setiap daerah walaupun itu terpencil ternyata ada teknisi yang kompeten. Nah, dengan kita bersatu begini, berkumpul bersilaturahmi, akhirnya terbuka peluang itu. Jadi sekarang tinggal bagaimana anggota memanfaatkan asosiasi tersebut. Gitu. Tapi pemanfaatan di sini adalah yang positif, bukan pemanfaatan secara negatif. Di mana anggota itu bisa memanfaatkan hal itu, dan itu bebas-bebas saja. Kita tidak istilahnya itu menekankan, oh ini prinsipal sini kamu harus gini, dari hasil ini kamu harus gini. Enggak seperti itu, gitu loh. Makanya kelihatan sekarang banyak anggota Apindo atau orang ya, bukan anggota ya. Artinya saya melihatnya kan orang nih. Banyak orang di daerah yang growing, kan gitu ya. Iya. Dari tadinya teknisi mungkin biasa-biasa saja, Betul. kemudian mungkin buka di pinggir jalan, lalu sampai mungkin menjadi dealer ya. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Luar Jadi biasa berarti. bahkan boleh dikatakan sebetulnya kita tidak cuma membantu mengenai relasi Pak. Iya. Tapi pada awal-awal kita bekerja sama dengan orang yang di luar Apindo, seperti prinsipal, itu membantu Pak, dari mulai peralatan kerja, Oh gitu ya. ilmu pengetahuan, lalu tempat berdiskusi itu disediakan oleh mereka Pak.
Jadi boleh dikatakan sebenarnya asosiasi itu banyak hal-hal positif yang bisa diambil dari situ. Tergantung bagaimana cara pandang, pola pikir teman-teman. Kalau ingin maju, ya kita hanya berpikiran bagaimana caranya maju ke depan. Jadi jangan kita merasa ya namanya organisasi kan banyak kepala ya Pak ya. Iya. Nah terkadang kan ada yang iri segala macam. Oh teman saya bisa berkembang begini-begini. Itu sebenarnya tergantung dari individunya masing-masing. Bagaimana mereka menyikapi. Betul. Jadi ambil manfaat dari situ sebanyak-banyaknya. Kita tidak akan memfilter itu, membatasi, nggak ada di itu. Silakan saja. Karena organisasi ini dibuat oleh para founder dan pengurus-pengurus penetapan aturan itu untuk maslahat orang banyak, gitu. Jadi bukan cuma sekelompok atau golongan, tidak. Bukan untuk DPP. Oh enggak, itu udah jelas enggak Pak. Kalau ke situ enggak sama sekali. Bahkan boleh dikatakan itu kan Apitu itu dari mulai awal sampai dengan saat ini itu kita ini betul-betul sistemnya itu sama-sama Pak. Urunan awalannya, urunan Pak. Jadi kebebasan waktu pada awal malah kebebasan itu kita mulai itu dari para founder yang saya dengar cerita ya Pak ya, dari tahun 2010 itu mereka urunan Pak. Jadi setiap ada pertemuan mereka urunan ya terserah mau kasih berapa nih, itu cuma buat makan-makan segala macam. Kalau sekarang memang ada iuran di sebagian daerah ya. Nah, tapi saat ini alhamdulillah sudah dihilangkan. Kemarin sudah ada keluar dari DPP itu kan sudah dihilangkan iuran dari DPD ke DPP. Itu bukan iuran wajib lagi, jadi menjadi iuran sukarela gitu. Jadi mau kasih syukur, nggak kasih juga nggak apa-apa kan begitu. Tapi kalau nggak ngasih, kalau bagi saya ya nggak apa-apa, ya mau kebangetan nggak enak. Nggak masalah Pak, karena alhamdulillahnya dengan apa yang kita lakukan saat ini itu kan kita lakukan dengan betul-betul sebetulnya tanpa berharap balasan apa-apa. Kita berusaha semaksimal mungkin agar DPP ini bisa mandiri Pak. Jadi agar kita ini tidak sampai membebani anggota. Bagaimana caranya? Pengurus semua alhamdulillah solid, kompak untuk mengatur jalannya organisasi ini khususnya di DPP agar bisa memenuhi kebutuhan teman-teman dan juga bisa menghidupi operasionalnya sendiri seperti itu. Nah mudah-mudahan kedepannya juga kita minta dukungan dari seluruh anggota Apitu Indonesia untuk tetap mendoakan agar Apitu Indonesia ini bisa maju dan berkembang dan juga bisa mandiri. Nah mungkin juga perlu disampaikan Pak Epri, bagaimana agar DPP ini bisa operasional kan gitu ya? Dari mana nih dana operasionalnya ini loh? Betul. Jadi pertanyaan yang bagus tuh. Kadang-kadang juga ngeri juga jawabnya ya. Terus terang kalau dana operasional itu memang kita dapat itu contoh. Kita dari awal itu kita membangun infrastruktur dulu Pak. Yang butuh waktu itu sangat panjang sebenarnya. Awalnya itu adalah kita bangun dulu bagaimana kita berpikir yang tadi Bapak bilang bagaimana caranya itu bisa mendapatkan dana operasional. Itu menjadi PR Pak. Gimana cara nyari dana operasional ini agar ini bisa berjalan. Terus terang awal itu kita itu Apitu Indonesia pada saat kita mau mandiri itu di tahun 2018 itu kita start dari minus Pak. Oh gitu ya? Iya, bukan kalau Pertamina bilang mulai dari nol. Ini enggak Pak, mulai dari minus. Iya. Nah itu atas bantuan seluruh anggota yang begitu solid dan kompak dari 26 provinsi yang ada itu support Pak. Oh gitu. Mereka urunan lagi dari tiap-tiap DPD itu urunan Pak. Urunan dalam bentuk pinjaman ke pusat ke DPP gitu? Ya dengan pinjaman lunak. Jadi istilahnya tidak ada ketetapan harus dikembalikan kapan. Nah tapi DPP sendiri punya target dalam waktu 2 tahun itu harus selesai. Dan tercapai Pak targetnya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah tercapai. Nah pasti timbul lagi pertanyaannya, kok bisa tercapai kan gitu ya dari minus ya. Kita usahakan Pak,
kita adakan yang namanya itu dari Biro IT dan Publikasi yang alhamdulillah dipimpin oleh Bapak sendiri ya. IT dan Publikasi sama Pak Mujiono ini kita sama-sama bekerja di sini. Sebenarnya sih kita nggak pernah nunjuk, oh itu atas kerjanya Pak Arifin, oh itu atas kerjanya Pak Mujiono, atau itu atas kerjanya siapa kru-kru yang ada di pengurus di DPP, enggak Pak. Ini kita di sini kan amanat dari anggota, betul. kan itu. Jadi atas dukungan semua anggota. Lalu disitulah timbul pemikiran, oh bagaimana kalau misalnya kita membuat website awalnya Pak, agar informasi itu bisa dengan mudah siapapun bisa mengakses. Website sih udah ada sebenarnya Pak. Betul. Tinggal bagaimana pengelolaannya, kelihatannya gitu. Benar, yang akhirnya itu mendatangkan iklan awalnya kan seperti itu. Terus kerjasama dengan prinsipal, misalnya ada acara apa itu berbagi atau apa, itu ada kelebihan di situ, itu kan separohnya buat DPD, separohnya disimpan masuk kas DPP. Lalu ada lagi dari pembayaran iuran, bukan iuran Pak, tapi pendaftaran baru anggota. Kalau iuran itu nggak ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada di APITU itu yang ke pusat itu tidak ada yang namanya iuran. Gitu. Dari DPD ke APITU itu ada memang ketetapan itu ada. Nah tujuannya adalah untuk operasional di awal. Kemudian juga dari para founder dengan kebijakan mereka, dengan pemikiran mereka yang maju, mereka mendirikan lagi LSP. Itu. Ya lembaga sertifikasi profesi. Yang nantinya dengan harapannya bahwa bisa mendukung geraknya asosiasi ini bisa berjalan maju ke depan. Gitu. Dan kenyataannya bagaimana dengan LSP itu sendiri Pak sekarang? Alhamdulillah LSP TPTU dari yang pendiri awal sampai sekarang ke pengurus yang baru, awal sampai sekarang semua alhamdulillah dipimpin oleh orang-orang terbaik di APITU Indonesia. Dan di kepengurusan itu dikelola dengan cukup baik. Baik dalam artian di sini adalah masing-masing namanya kita memulai usaha itu kan pasti ada yang step-step. Iya Pak, nggak bisa langsung set gitu kan, nggak. Ada zamannya awal itu pasti merintis, babat alas istilahnya Pak. Ada yang tinggal meneruskan. Ada nanti kemudian adalah yang akan mencari, sudah jadi infrastrukturnya, sudah jadi aturannya, manajemennya. Dia tinggal cari ke depan peluangnya harus bekerja sama dengan siapa, bagaimana aturannya segala macam yang nantinya akan bisa menghasilkan buat LSP yang tentunya buat APITU Indonesia juga. Begitu. Jadi sebetulnya saya sangat bangga dan berterima kasih saya punya pendahulu yang sebetulnya brilian dalam hal ini yang mementingkan kepentingan orang banyak ketimbang individu. Dan itulah yang sampai saat ini juga masih saya pegang sebetulnya. Kalau masalah bicara di luaran segala macam itu sih nggak usah dipikirin, karena hal-hal begitu itu ada hal yang biasa dalam organisasi. Dan LSP TPTU saya melihat pasti ada dua kepentingan di sana Pak. Yang pertama untuk menghidupi APITU Indonesia. Yang kedua adalah untuk mensertifikasi anggota-anggotanya. Betul. Dan juga tentunya praktisi yang lain yang di luar APITU kan begitu ya. Betul. Bagi teman-teman yang belum bersertifikat baik level 3, satu ada? Ya ada, saat ini sudah ada Pak. Oh ada satu ya? Ya ada level 1. Level 1 itu? Level 1 itu untuk tingkatannya itu helper Pak. Atau dia dari lulusan SMA maupun universitas. Level 1 dan level 2. Gitu, baru nanti ada level 3 untuk teknisi. Ada lagi level 4, lanjutan dan kemudian sampai ke level 5. Alhamdulillah sudah lengkap semua Pak. Sampai di level 5 ya? Sampai di level 5. Nah silahkan mendaftarkan diri untuk mensertifikasi, menunjukkan kemampuannya di LSP TPTU ya? Iya. Nanti bisa browsing ya Pak? Bisa Pak, bisa browsing di di websitenya LSP TPTU. Atau datang langsung ke kantor LSP TPTU yang kebetulan juga sama satu tempat dengan DPP di Pamulang, atau juga bisa menghubungi di daerah provinsi masing-masing. Itu di sana bisa menghubungi kepengurusan DPD, DPC atau langsung ke litbangnya masing-masing daerah. Nah berbicara tentang LSP TPTU Pak, tentunya kan harus berhubungan dengan dunia luar ya. Ya perusahaan-perusahaan, government juga. Nah bagaimana pengelolaannya Pak? Kan tidak mungkin APITU sendiri langsung turun kan? Ya. Itu.
Gimana nih cara pengelolaannya, Pak? Kalau api itu sih kalau bisa jangan sampai turun, Pak. Nah, Api itu itu tuh dia harus kan naik, gitu. Pak. Iya. Kalau api itu yang sampai turun nggak bagus juga, Pak. Nah, makanya dikerjakan dengan orang-orang yang profesional, kan begitu. Api itu tuh harus tetap naik, nggak boleh turun. Nggak boleh turun. Ya, nggak boleh turun. Kalau LSP ini kan lembaga pendukung, Ya. kan begitu, yang didirikan oleh Apindo Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk mensertifikasi teman-teman teknisi. Nah, kita juga tidak menutup keran itu hanya untuk anggota Apindo. Ya. Nah, pasti ke dunia luar yang tadi Bapak bilang, Ya, ke stakeholder, pemerintah, ke perusahaan-perusahaan itu harus ada. Itu kan kita singkapi hal tersebut itu secara profesional. Dalam artian profesional itu kita mengetahui masing-masing keahliannya personil ini apa. Ya. Jadi itu dipilah-pilah, Pak. Nah, untuk masalah sertifikasi segala macam itu ada di personil LSPTPTU. Ya. Nah, tapi kalau untuk keluarnya, untuk berhubungan dengan perusahaan, berhubungan dengan personal orangnya, government, prinsipal segala macam, memang kita serahkan ke perusahaan profesional dalam bidang itu. Ya. Gitu. Jadi kita menjalin kerjasama. Nah, tentunya dalam hal ini memang baru ada satu yang bekerja sama dengan LSP, yaitu Apindo Pro, kan begitu. Nah, tapi aturan-aturan itu juga ada. Apindo Pro nggak bisa sembarangan juga melakukan kehendaknya, nggak bisa juga. Kita aturkan itu semua, ada aturannya. Gitu, Pak. Jadi kewenangan Apindo Pro ke LSPTPTU itu apa, Pak? Sampai di mana? Sebenarnya bukan kewenangan ya, Pak Muji jatuhnya, tapi hak dan kewajiban. Oh iya, karena kerjasama ya. Betul. Nah, jadi haknya Apindo Pro itu adalah yang pasti berhak untuk mengembangkan LSP TPTU dalam bidang penjualan dan pengenalan ke publik. Bahwa LSP ini yang terbaik. Nah, itu sebenarnya tugas berat. Kewajiban dia, ya jelas harus memasarkan LSP TPTU ini seperti apa, memberi masukan ke LSP TPTU, kekurangan-kekurangannya apa. Karena Apindo Pro sendiri ini kan dia harus berhadapan langsung dengan konsumennya, Pak. Dan tentunya kan pasti banyak dalam perjalanan ini kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, itulah yang diskusikan bersama, lalu keluar lagi aturan baru seperti apa dan bagaimana. Belum lagi nanti kewajibannya Apindo Pro, dia harus bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang tentunya LSP TPTU hanya menerima pembayaran itu dari Apindo Pro. Jadi kan tidak langsung, karena kan memang Apindo Pro-nya kan sebagai perusahaan marketing kan begitu. Oh, iya. Nah, jadi LSP TPTU intinya itu tidak mau tahu lah, pokoknya LSP TPTU punya ketetapan harga, Pak. Misalnya harganya adalah 10 juta. Dia nggak mau tahu, pokoknya Apindo Pro kasih SPK, ya itu yang harus dibayar. Nah, sekarang mau yang sana ngutang segala macam urusannya Apindo Pro, bukan urusannya LSP TPTU. LSP TPTU nagihnya pokoknya ke Apindo Pro. Nah, sekarang beredar rumor nih, Pak nih. Apindo Pro itu mengambil keuntungan yang sangat besar atas marketing ini, atas penjualannya. Oh, mungkin yang 20% kayak gitu, Pak ya. Sebenarnya kalau masalah itu tuh sudah rundingkan secara bersama, Pak. Jadi gini. Jadi saya sedikit beri penjelasan kisi-kisi lah. Iya. Jadi gini. Misalnya nih, Pak. Ini kan mereka bekerja samanya kan secara profesional, Pak. Profesional pasti ada hak kewajiban yang tertulis. Tidak mungkin secara lisan begitu saja, kan begitu. Nah, yang 20% itu sebenarnya begini. LSP TPTU punya ketetapan harga sendiri, Pak. Dan itu sudah ditetapkan oleh Dewan Pengarah LSP TPTU. Gitu. Contoh begini. Ini ada sertifikasi level 3 nilainya 10 juta misalnya. 10 juta. Awalnya Apindo Pro itu terserah mau jual berapa. Kan begitu. Setelah mau jual berapa. Nah, cuma persoalannya adalah di sini, Pak. Kalau ini dijalankan lalu marketingnya ini berjalan, itu kan
penagihan tetap ada di Apitupro, Pak. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, ini yang jadi masalah setiap LSP memberikan tagihan itu kan jelas tertulis. Nah, kalau itu terlalu besar pun kan yang rugi LSP TPTU. Iya. Nah, misalnya 10 juta dijual sama Apitupro 25 juta. Iya. Kan terlihatnya juga nggak bagus, Pak, seperti itu. Nah, makanya akhirnya kebijakannya adalah oke, jual berapapun tapi Anda mendapatkan 20% dari itu. Jadi tidak mengganggu keuntungannya targetnya nilai LSP TPTU. Nggak ada, Pak. Jadi dinaikkan dulu baru dipotong 20%. Jadi sebenarnya keuntungan LSP TPTU itu berlipat, Pak. Contoh gini, ya kan? Target saya nggak mau tahu, pokoknya harga dasar 10 juta, ya kan? Apitupro jual 15 juta. Kalau dengan tadi yang saya bilang Apitupro terserah mau jual berapa, dapatnya berapa, Pak? 5 juta, ya, betul. Kan gitu. Nah, waktu itu nggak gitu, Pak. Jadi nilainya berapa Apitupro jual 15 juta, karena kan tagihan langsung nih, Pak, dari sini, Pak. 15 juta. Potong 20%. Berarti kan pendapatannya berkurang, Pak. Jadi cuma 3 juta toh. Yang 2 jutanya berarti keuntungan lagi buat LSP TPTU. Itu sebenarnya yang terjadi, Pak. Dan dari nilai dasar 10 juta itu di manajemen LSP TPTU yang dipimpin oleh juga orang-orang terbaik di Apitu sudah memikirkan itu dari mulai asesornya ini berapa, fotokopi berapa, bahkan sampai DPP-nya sendiri itu sudah ada nilainya di situ setiap kegiatan, Pak. Jadi benar-benar tidak ada yang dirugikan dan tidak ada di situ. Ya, tadi maksudnya DPP dapat bagian itu artinya Apitu Indonesia sudah langsung, Pak. Iya. Dapat bagian. Setiap kegiatan langsung mendapatkan bagian. Walaupun nantinya tiap tahunnya itu udah pasti ada pembagian lainnya untuk antara ini ya, Pak ya, antara LSP dengan Apitu Indonesia. Jangan dikira lagi lain-lainnya itu untuk siapa-siapa di luar itu, enggak. Yang berhubungan cuma 2 itu aja. Itu antara LSP dengan Apitu Indonesia. Oke. Nah, terakhir ini, Pak, ini kan tahun-tahun genting 2023 ini bagi Apitu Indonesia merupakan Oke. Iya kan? Bagaimana ini, Pak? Kalau bicara genting itu sih sebenarnya hanya sebagian orang aja yang berpikir bahwa itu genting. Saya melihatnya genting karena beredar berita-berita yang luar biasa, Pak. Wajar. Namanya juga pemilihan ya, Pak ya. Masing-masing itu kan pasti punya kriteria. Masing-masing itu pasti punya yang namanya, saya ngefans sama si Anu, saya idolanya si Anu. Jadi wajar hal-hal seperti itu. Namanya kita di organisasi, lebih banyak warnanya justru kan makin lebih indah. Kan gitu. Kita tanggapinya hal itu santai aja. Kalau kita katakan itu genting, wah itu kayak kita mau perang aja. Sebenarnya enggak. Justru kan kita mau mencari apa yang terbaik buat organisasi ini, kan gitu kan? Bukannya kita mau perang atau apa, enggak. Jadi kita harus berpikir bahwa perbedaan itu merupakan sesuatu hal anugerah dari Tuhan yang harus kita amini, Pak. Yang harus kita syukuri. Bahwa dengan perbedaan itu kita bisa menjadi seperti ini. Gitu loh. Tapi juga perlu diingat, perbedaan-perbedaan yang dimaksud itu adalah perbedaan-perbedaan yang sesuai dengan aturan. Jangan serampangan. Kan gitu. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang jadi lebih indah. Contoh dalam sebuah kanvas, Pak. Dalam sebuah kanvas kalau kita gambar, ada warna macam-macam kan bagus, Pak. Nah, tetapi kalau warnanya itu putih menyiprat kemana-mana, Pak, kan jadi kotor semua, Pak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, itulah frame-nya, itu adalah aturannya, Pak. Jangan keluar dari koridor itu. Silakan kalian berpendapat, silakan kalian berwarna, tetapi jangan sampai merusak kondisi yang ada, gitu loh. Jangan sampai nginjak benang merahnya, kan begitu. Iya, jadi itu wajar, banyak kepala, banyak ini mereka maunya begini-begini, itu wajar, nggak ada masalah itu. Termasuk di dalamnya juga ada berita tentang Pak Epri ini. Gimana, Pak? Bapak mau maju nggak nih di 2023? Pertanyaan sebenarnya tuh cukup bagus sekali tuh, Pak, pertanyaan itu, Pak. Cukup bagus dan pertanyaan yang tidak saya ragu untuk menjawabnya, Pak.
Jawabannya adalah? Ya kalau misalnya saya maju, Bapak lihat mentok begini, perut saya udah gendut gini, Pak. Kayaknya bisanya naik, Pak. Oh gitu ya? Langsung naik. Tapi naiknya ke atas meja, Pak. Belum maju. Iya. Saya sudah umumkan, Pak, pada saat kita rapat antara DPP dengan DPD, saya sudah statement bahwa saya tidak akan mencalonkan diri. Karena bagi saya tahu diri, Pak. Dalam artian tahu diri begini, bagi saya calon-calon pemimpin di Apindo Indonesia itu adalah orang-orang terbaik di Apindo Indonesia. Sedangkan saya itu tidak masuk di kriteria itu. Saya sadar diri hal itu. Tapi maaf, ini kan perjalanan masih panjang, Pak. Iya. Bisa jadi dalam perjalanan mungkin Pak Epri berubah pikiran gitu kan? Enggak ada, Pak. Okay. Kalau saya dari dulu komitmen, Pak. Nah, itulah. Ada triknya Pak Epri? Nggak ada trik-trikan bagi saya. Kalau untuk masalah ketua umum ini jangan pakai trik. Oh gitu? Iyalah, ini harus serius, Pak. Seorang pemimpin itu ada kesatria, Pak. Kesatria dalam hal bahwa dia sanggup dan rela berjuang untuk orang banyak. Gitu loh. Tapi kalau misalnya di tengah jalan terusnya lari, ya itu bukan kesatria namanya, kan gitu. Iya. Kesatria itu adanya selalu di medan perang. Kan gitu. Bukannya lari, Pak. Kalau lari, kalau aturan di perang itu ditembak mati, Pak. Itu. Jangan sampai seperti itu. Kita nggak cari pemimpin yang model begitu. Kalau bagi saya saya nggak cari model pemimpin begitu. Saya ajak teman-teman itu, carilah pemimpin itu yang komitmen. Ngomong A ya A, B ya B, ya perjuangkan hal itu. Oh iya. Gitu, dan mau menerima masukan dari teman-teman dan anggota. Berarti Pak Epri itu nggak mau maju gara-gara meja ini. Kan gitu. Ya nggak juga. Tadi saya bilang bahwa kita ini kalau mau menjadi pemimpin itu bukannya langsung ada kesempatan naik, enggak. Kita harus bersiap, Pak. Atau Bapak justru saya sudah nyaman sebagai sekum. Saya harus mempertahankan posisi saya. Bisa jadi kan? Jadi kita nggak tahu nih. Kalau masalah mempertahankan, terus terang saya akan bilang, saya akan pertahankan. Oh gitu? Tapi sampai tahun 2023. Kesananya tergantung dengan ketuanya, kan begitu. Kalau ketuanya masih dalam undang-undang, istilahnya dalam ADART itu sudah jelas diatur di sana. Kalau ketua umum itu memang cuma 2 kali seumur hidup. Kan begitu? Iya. Tapi di bawahnya, dari mulai wakil sampai dengan ke bawah, ke bendahara dan ke pengurusnya, kalau masih dibutuhkan oleh organisasi dan itu ditentukan oleh ketua umum, itu boleh-boleh saja. Tapi saya tidak mengharap juga sebenarnya gitu loh. Saya tidak mengharap juga. Karena udah berapa ya, 7 tahun kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya memang masih dibutuhkan, saya siap membantu. Intinya begitu. Saya lupa kalau yang milih sekum itu adalah ketua umum. Jadi iya. Mungkin dipertahankan kan? Hak prerogatif dia. Jangan kita mempertahankan itu terus kita lihat nih, kelihatannya itu bakal menang tuh. Itu kita deketin, kita gosok-gosok, kita ajak ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, nggak ada. Dari dulu saya nggak ada seperti itu gitu. Saya alhamdulillah bekerja sama dengan 2 ketua umum. Yang awal adalah Pak Dr. Andes Wirnando. Itu bagi saya tuh merupakan figur bapak buat saya, di mana saya tuh banyak diajarkan oleh beliau bagaimana cara menghadapi orang, lalu juga mengatur organisasi seperti apa. Itu saya banyak belajar juga dari Pak Wirnando, karena dia punya ketegasan yang cukup baik. Itu Pak Wirnando. Kemudian juga saya dipercaya lagi dengan bersama Pak Arifin. Beliau juga kan orangnya ini religius, Pak. Tegasnya juga kurang lebih tuh mirip. Gitu ya? Ya kebijakannya juga bagus, dan saya itu nggak pernah yang namanya istilahnya mengatur apa-apa, enggak. Pak Arifin itu sama dengan Pak Wir. Kalau misalnya A ya A, kalau misalnya B ya B. Masa, Pak? Loh? Atau jangan-jangan saking kemampuan diplomasi Bapak yang cukup bagus, jadi Pak Arifin enggak, Pak. Jadi setiap ketua itu sebenarnya, Pak, 2 ketua ini baik Pak Wir maupun Pak Arifin, disitulah, Pak, dia tidak mau bekerja sendiri. Dia akan mencari figur-figur mana di bawahnya itu yang cocok untuk mewakili asosiasi, bukan mewakili dirinya, Pak.
Tapi bagaimana caranya mewakili asosiasi? Bukannya mereka berdua itu tidak punya kemampuan atau dibilang saya bisa diplomasi, enggak juga. Justru dari mereka lah kesempatan itu adanya, Pak. Bapak bisa merepresentasikan Apindo Indonesia seperti ini. Diberikan kesempatan itu dan saya alhamdulillah mengenai hal itu. Tapi kalau masalah mengatur segala macam dalam ADRT itu jelas ketua umum lah yang punya kebijakan tertinggi. Kita ini cuma bantu, Pak. Memberikan usulan boleh. Masalah diterima atau tidak ya urusan ketua. Kalau diatur begitu, ya itu namanya ngenunjak, Pak. Gitu. Jadi tidak mungkin dibalik, Pak ya? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Saya selalu komitmen dan saya akan selalu berjuang itu tetap sesuai koridor yang tadi saya bilang, Pak. Sesuai dengan ADART. Gitu aja. Jadi jangan nggak usah pikir banyak-banyak. Udah ikutin aja ADART yang ada. Gitu aja. Aturannya begitu udah begitu. Lagian juga, Pak. Kalau misalnya kita punya kebijakan, kita atur ketua umum nih. Kita kerja 2 kali, Pak. Satu, bagaimana caranya menjatuhkan hatinya ketua umum agar setuju sama kita. Kedua lagi terus mikirin kita harus jalannya bagaimana. Kan begitu. Dan harus nyenengin dia juga. Wah, repot, Pak. Mendingan kita kasih usulan kita diterima jalan, enggak ya udah. Gitu aja. Tentang ADART, Pak Efri. Jadi ini juga berkembang rumor juga nih bahwa ADART ini diaturkan sedemikian hingga oleh DPP agar orang-orang kroni-kroninya DPP ini, orang-orangnya Pak Arifin ini bisa dapat manfaat. Itu lebih ngaco lagi, Pak. Tapi benar. Ya. Saya sebagai media dengar dari kanan kiri kan gitu. Kan makanya saya bilang kalau misalnya di organisasi itu banyak kepala, banyak pemikiran, silakan aja Anda beropini. Tetapi boleh beropini, tetapi opininya itu kalau belum pasti ya juga nggak bagus dong disebar ke publik. Betul. Akhirnya timbulnya apa? Sebenarnya itu kan bisa nama baik. Iya. Nama solusinya baik. gimana? Ya solusinya itu kalau memang punya masalah mengenai hal itu, yang tadi, rumornya begini, opininya begini, lebih baik tanyakan langsung, datang, telepon, WA saya tuh nomornya terpampang di mana-mana, Pak. Silakan tanya aja, jangan cuma ngomel-ngomel segala macam, itu hal yang wajar. ADART itu sangat kita hormati, dibentuk, ditulis semuanya oleh pendiri-pendiri kita semua yang kita hormati sampai saat ini. Kalau ada namanya perubahan selama ini itu tidak ada. Beda loh, Pak, merubah dengan menambahkan. Itu beda bahasanya. Yang bilang ngerubah siapa? Yang ada kita menambahkan. ADART ini sifatnya itu adalah fleksibel, Pak, mengikuti perkembangan organisasi. Kalau ada orang bilang, wah ini ADART harus begini, nggak bisa lu tambahin. Nah itu namanya terlalu mengunci diri, Pak. ADART harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, perkembangan organisasi seperti apa. Jadi namanya merubah segala macam itu nggak ada. Kalau menambahkan ada. Itu di tahun 2016. Itu pun disepakati secara bersama. Gitu. Tidak ujuk-ujuk, Pak ya? Tidak. Kalau memang ada yang bilang begitu, silakan telepon saya atau ke DPP tanyakan. Tapi yang jelas, ADART yang mana, bab berapa, pasal berapa, ayat berapa, disebutkan secara detail. Jangan, seingat saya ada ADART ini. Wah repot, Pak. Saya juga bisa bilang, seingat saya itu si Merambelina istri saya deh. Kan bahaya kan? Benar ya, Pak? Itu yang harus dipikirkan oleh anggota. Jadi hati-hati. Dalam hal ini tuh hati-hati. Kita organisasi yang sudah legal. Organisasi yang punya badan hukum. Kalau kita dibuat seperti itu lalu menuntut segala macam, itu sah-sah saja loh. Itu hati-hati dalam hal itu. Jadi nggak bisa seperti itu, Pak. Dalam hari ini Pak Arifin tidak mengancam kan, hanya memberikan yang sebenarnya ya. Loh, saya menjelaskan apa adanya. Memang begitu adanya kan? Kan gitu. Kita kan organisasi yang sudah ada badan hukumnya segala macam, berarti kan ada aturan-aturannya. Tapi tetap toleransi itu dikedepankan, kekeluargaan itu tetap dikedepankan, gitu. Nah, untuk ke depan harapannya Pak Efri seperti apa untuk Apindo Indonesia ini, Pak? Saya berharap Apindo Indonesia itu bisa berkembang lebih besar lagi. Lalu juga
semuanya juga mengikuti arah zaman seperti yang saat ini sudah ada digitalisasi, IMS, pendaftaran segala macam, itu memang sangat berguna. Mungkin kalau dilihat sekarang ya Pak, kalau dilihat sekarang itu apa sih nyusahin apa segala macam. Kita ambil contoh aja, hal simple. Sekarang tuh zamannya udah digitalisasi. Itu yang dulu kayak aplikasi-aplikasi sekarang. Orang melihatnya, oh Gojek dimusuhin segala macam, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Kan begitu? Betul. Tergantung bagaimana menyikapinya. Tergantung bagaimana membangunnya. Tergantung bagaimana memeliharanya. Dan tergantung bagaimana mengembangkannya. Nah, yang sekarang sudah ada infrastruktur yang cukup baik. Di mana ada website. Sekarang sudah digital semuanya. Data itu bukan data, istilahnya kalau di jalanan dibilang data abal-abal. Enggak ada kayak gitu. Fix semuanya. Nah, inilah saya berharapnya seperti itu, bahwa organisasi ini harus maju. Organisasi ini harus berkembang. Apapun nanti posisi saya atau teman-teman di DPP semua, yang saya berharap semua teman-teman DPD atau pengurus di DPD dan DPC semuanya itu harus wajib mendukung. Masalah kursi, masalah posisi, jabatan itu hadiah. Tapi yang terpenting kita bantu. Bagaimana caranya ini bisa maju, solid. Jangan dijadikan Munas ini yang sekarang ini menjadi perpecahan. Tapi Munas ini harus dijadikan pemersatu. Semua anggota, pengurus yang sesuai dengan ADART. Kalau ada yang di luar koridor ADART ngomong begini begitu, ya sudah, nggak usah didengerin. Atau silakanlah Anda komunikasi dengan orang yang tepat. Jangan di medsos ngomong begini, ngomong begitu, kan nggak jelas. Apalagi kalau orang yang sudah di luar ring, ya untuk apa lagi, kan begitu. Nah, ini kan juga nggak bagus juga, kan gitu. Ngomong aja langsung ke teman-teman di pengurus. Karena kalau ngomong sama anggota juga sama juga bohong, Pak. Kan gitu. Ngomonglah ke pengurus segala macam baik-baik seperti itu. Silaturahmi ini harus tetap dijaga baiknya seperti apa. Gitu loh. Antar calon ketua umum segala macam ya harus sering komunikasi. Gitu. Mau ngopi kah, mau makan bersama kah, silakan aja. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Saya mendukung semua calon-calon ketua umum Apindo Indonesia untuk periode 2023-2028. Saya bicara begini jangan dibilang, oh berarti saya siap untuk mempertahankan jabatan saya sebagai sekjen. Tidak. Kalau organisasi menginginkan, bahkan ketua umum yang jelas sesuai dari ketua umum menginginkan saya berhenti detik ini, saya harus berhenti, Pak. Harus berhenti. Karena bagi saya enak. Kan nggak ada digaji, berhenti juga pensiun nggak dapet, gitu. Itu aja sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma kita dapat manfaat lebih dari organisasi itu sudah pasti. Semuanya itu dapat. Bagaimana caranya memanfaati organisasi, tapi juga bermanfaat buat teman-teman di organisasi. Jangan cuma kelompoknya sendiri, jangan cuma kantongnya sendiri, ya nggak bisa gitu juga. Kalau bisa juga ada feedbacknya lagi untuk asosiasi, kan begitu? Betul. Kalau bisa kan begitu. Harus bisa, Pak. Jangan justru sudah dapat manfaat, malah akhirnya yang memberikan manfaat mendapatkan masalah nih. Betul, harus bisa, Pak. Seperti yang dilakukan oleh Alpha 7 Pro pada saat Apindo Indonesia ingin membangun IMS, digitalisasi database. IMS itu Alpha 7 Pro kita minta kalau kamu mau bekerja sama segala macam, bisa nggak feedbacknya bantu kita untuk hal ini, karena itu kan perlu biaya, Pak. Nah, itu langsung Apindo Pro itu membantu. Jadi gitu loh, kalau mau apa-apa ada manfaatnya ya harus timbal balik dong. Jangan mau menang sendiri, kan begitu. Betul. Jadi pesan saya begitu aja. Munas ini jangan dijadikan sebuah ajang perpecahan, tapi justru Munas ini dijadikan untuk pemersatu kita semua, baik anggota lama, anggota baru, anggota setengah. Silakan kita bersatu di sini, kan gitu. Bahwa perbedaan itu merupakan suatu hal yang indah yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Tapi ingat, ini adalah organisasi. Perbedaan itu harus sesuai koridor, yaitu ADART. Baik, gitu Pak loh, Pak Muji. Cukup ya Pak Muji ya. Baik. Karena saya mau ada ketemu juga dengan beberapa orang yang
lembaga yang ingin bekerja sama dengan Ya, Apitu juga baik. ke depannya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Pri sudah diterima. Ya, terima kasih banyak Pak Baik. Muji, sehat, sukses selalu juga buat teman-teman, saudara-saudara Apitu Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat dan sukses selalu. Juga dukung acara Apitu Berbagi ke-11 di Jawa Tengah dan selalu menjaga Munas ini selalu dalam kondisi kondusif, baik, dan pilihlah pemimpin yang amanah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Muji sudah Sama-sama, Pak. memberikan kesempatan ini juga ke kita hadir di sini. Mohon maaf nggak ada kopi, nggak ada makanan Pak. Sudah. Iya. Oke, terima kasih Pak Mujiono. Sama, Pak. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Pri Nur Hartono, Sekretaris Umum Apitu Indonesia. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apitu Indonesia maju.